Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Ramadan, masih di channel RBF Pekalongan. Oke seluruh, kali ini saya akan berbagi tips tentang cara memilih lovebird yang gacor atau lovebird dengan ciri-ciri yang gacor itu seperti apa. Kadang kita suka mencari di ombyokan atau kita beli di orang, tapi kita mantaunya pas malam-malam, jadi kita nggak tahu ngekeknya seperti apa. Kita hanya modal percaya saja, dan kita bisa melihat visualnya seluruh. Kita bisa melihat visualnya apakah lovebird itu prospek atau gacor atau gimana. Kita bisa melihatnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingatkan lagi, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya seluruh. Oke seluruh, jadi lovebird yang prospek bisa kita lihat dari ciri-cirinya atau dari visualnya, bentuk tubuh, atau dari tingkat kegacoran saat kita memilih di ombyokan atau di peternak-peternak. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya sedikit membahas tentang terah gitu seluruh. Kadang kan ada statement nggak perlu terah, ini aja bisa durasi panjang. Dan ada juga statement yang bilang ini terah ombyokan tapi durasinya panjang, jadi nggak perlu terah-terahan, terah apaan nggak perlu. Yang penting kita rawat yang konsisten, ini hasilnya durasinya panjang. Tapi menurut saya terah sangat berperan penting dalam kita mencetak lovebird yang durasi atau yang gacor gitu ya seluruh. Jadi terah menurut saya meliputi bapak ibu lovebird tersebut atau kakek neneknya. Jadi terah menurut saya itu meliputi dua keturunan seluruh, bapak ibu dan kakek nenek. Misalkan bapak ibunya nggak terlalu panjang tapi kakek neneknya panjang, insya Allah cucunya bisa ikut panjang. Kadang ada yang bilang saya cari di ombyokan di pasar tapi ini durasinya panjang, jadi nggak perlu terah-terahan, terah mewah, terah durasi, cari di ombyokan aja udah bisa bagus. Ya memang benar kayak gitu, tapi kan itu lovebird dari mana asalnya, kita nggak tahu silsilahnya. Bisa jadi lovebird tersebut lovebird yang rusak dijual di ombyokan, atau lovebird yang memang indukannya memang panjang durasi tapi dijualnya di ombyokan, di pasar, di ombyok kayak gitu kan, kita nggak tahu. Jadi ya terah sangat berperan penting menurut saya, soalnya udah beberapa kali saya memang melakukan penelitian lah, bukan penelitian sih ya, cuma penasaran saja. Saya cari lovebird yang bener-bener indukannya nggak ngekek panjang, terus anak-anaknya juga nggak ngekek panjang, terus saya ternak dan anaknya nggak ngekek panjang, ngekeknya standar aja. Untuk sekelas balibu sih nggak masalah, yang penting bisa gacor durasi. Kita buat gacor, nggak perlu durasi kan di kelas balibu, oke saja. Tapi kalau untuk jenjang ke depan, untuk kita menghasilkan lovebird durasi itu agak susah. Paling mentok kalau kakek neneknya nggak panjang, bapak ibunya nggak panjang, mentok itu biasanya kita usahakan itu biasanya mentok di sekitar 15 atau 10 gitu. Kita bisa usahakan, kita mandiin malam terus aja, terus kita mandikan malam ya bisa panjang juga. Tapi kalau kakek neneknya, bapak ibunya nggak punya durasi panjang, agak berat seluruh. Itu menurut saya pribadi seluruh. Baiklah, nggak usah terlalu kita membahas ke situ. Intinya lovebird yang gacor menurut saya ada ciri-cirinya. Biasanya yang pertama itu saya lihat itu dari paruh seluruh. Jadi paruh itu lovebird yang gacor, apalagi paut. Kita mau cari paut di ombyokan atau kita mantau di orang tapi malam hari kan kita nggak tahu kegacorannya seperti apa. Kita lihat di paruhnya, paruhnya itu agak panjang. Paruh agak panjang tapi gimana ya, paruhnya panjang gitu seluruh. Ini saya ada tapi ini kurang ke ciri-ciri yang saya maksud itu kurang, tapi ini hampir mirip nih seluruh. Saya ada balibu, kalau ini terahnya memang gacor durasi, dan lovebird ini paruhnya juga menunjukkan ciri-ciri gacor dan lovebird-nya memang gacor gitu seluruh.
Ini saya ambil dulu. Nah ini paruhnya itu dia agak panjang seluruh. Coba bandingkan dengan lobet-lobet yang lain, yang kan ada yang cuma pendek segini itu segini kan ada. Terus ini agak panjang. Tapi yang ciri yang saya maksud, nah saat diginiin ininya itu nggak begitu lebar. Dia nggak lebar, dia agak pipih lagi sedikit tapi panjang. Bukan paruh gajah. Dia agak nggak, sininya itu nggak lancip. Nah sininya itu nggak lancip. Sininya itu cuman semacam kayak bulat oval gitu, tapi dia memanjang, sininya panjang. Itu insya Allah calon gacor sekali menurut saya itu kayak gitu. Itu ciri yang pertama, itu lobet gacor kita bisa lihat dari paruhnya agak panjang tapi sininya nggak lancip kayak gini ya. Itu ciri yang pertama seluruh. Dan ciri yang barusan saya jelaskan insya Allah gacor dan durasi itu insya Allah kebanyakan lah 90% insya Allah kayak gitu. Terus ciri yang kedua, lobet yang bakal durasi gacor itu biasanya belah dada, tapi bukan belah dada dari atas ini, bukan. Kan ada belah dada dari perutnya lobet itu, dari temboloknya itu belah dada sampai bawah, enggak, bukan gitu. Belah dada tapi cuma dari tengah terus belah ke bawah. Itu ciri yang kedua, itu insya Allah bisa dipastikan durasi dan gacor. Terus ciri yang ketiga kita lanjut di part berikutnya seluruh, soalnya ini udah mau menjelang maghrib, ini kameranya kurang jelas, jadi kita lanjut di part kedua ya seluruh. Ini masih dua ciri-ciri seluruh. Oke, saya ingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Dan semoga video ini bermanfaat buat panjenengan semua dan bermanfaat buat saya seluruh. Saya Edi Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keistimania.